Democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Seiring dengan semakin dekatnya pemilu serentak 2024, Prabowo Subianto semakin menegaskan posisinya sebagai figur politik yang ambisius dengan visi besar bagi Indonesia. Namun, di balik retorikanya yang seringkali menekankan stabilitas dan kemajuan nasional, muncul sebuah kekhawatiran di kalangan pengamat bahwa Prabowo mungkin memiliki kecenderungan untuk mengarahkan Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih sentralistik, bahkan mendekati model single party country. Latar belakang kehidupan Prabowo berperan penting dalam membentuk visinya terhadap pemerintahan. Lahir pada 17 Oktober 1951, Prabowo tumbuh di tengah-tengah dinamika politik Indonesia yang pada saat itu berada di bawah kendali rezim Orde Baru. Sebagai putra dari Sumitro Joyohadikusumo, seorang ekonom terkemuka yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto, Prabowo tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan kekuasaan. Pengalaman ini memberinya pandangan langsung tentang bagaimana stabilitas politik dan ekonomi dapat dipertahankan melalui kontrol yang ketat terhadap masyarakat dan oposisi politik. Era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dikenal sebagai masa ketika kekuatan politik terpusat pada satu tangan, dengan sedikit ruang untuk perbedaan pendapat. Sistem ini berhasil menjaga stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun dengan cara mengorbankan kebebasan politik dan hak-hak sipil. Prabowo yang juga merupakan seorang perwira militer selama masa Orde Baru menyaksikan langsung bagaimana kekuatan negara digunakan untuk menjaga ketertiban dan memajukan agenda pembangunan nasional. Pengalaman ini tampaknya membentuk keyakinannya bahwa kepemimpinan kuat dan pemerintahan yang terpusat adalah kunci keberhasilan dalam memajukan bangsa. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh serangkaian kunjungan Prabowo ke negara-negara yang dikenal dengan sistem politik yang kuat dan terpusat. Misalnya, dalam kunjungannya ke Tiongkok, Prabowo mengagumi stabilitas politik yang dicapai negara tersebut di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok. Pujian yang sama juga disampaikan Prabowo saat mengunjungi Vietnam, di mana ia memuji kesatuan visi dan misi pemerintah sebagai kunci sukses pembangunan nasional. Interaksi ini memunculkan spekulasi bahwa Prabowo mungkin terinspirasi oleh model pemerintahan partai tunggal yang dianggapnya efektif dalam menjaga stabilitas dan memajukan kepentingan nasional. Lebih lanjut, pertemuan Prabowo dengan delegasi Partai Pratt Suriah dan kehadirannya di forum politik di Rusia
juga menegaskan pandangannya terhadap pentingnya kepemimpinan kuat dan terpusat. Dalam beberapa kesempatan, ia secara terang-terangan menyatakan bahwa demokrasi liberal yang mengedepankan pluralitas dan kebebasan individu tidak sepenuhnya cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Pandangan ini semakin menimbulkan kekhawatiran bahwa Prabowo mungkin mempertimbangkan model pemerintahan dengan kontrol yang lebih ketat, seperti yang diterapkan di negara-negara yang ia kunjungi. Kekhawatiran tersebut menjadi semakin nyata ketika Prabowo menggagas pembentukan koalisi Indonesia Maju Plus atau yang dikenal dengan KIM Plus. Koalisi ini terdiri dari sejumlah partai besar yang sebelumnya berada di kubu politik yang berbeda dan secara efektif mengkonsolidasikan kekuatan politik di bawah satu blok besar. Beberapa pengamat melihat ini sebagai langkah awal menuju monopoli kekuasaan oleh satu kelompok politik yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi multipartai yang selama ini dianut Indonesia. Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus dianggap oleh banyak pihak sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Jika koalisi ini berhasil menguasai mayoritas kursi di parlemen dan mendominasi kabinet, sistem check and balances yang menjadi pilar demokrasi bisa terancam. Oposisi politik yang efektif akan sulit terbentuk, membuka jalan bagi pemerintahan yang mendekati model single party country. Dengan demikian, kekuatan politik yang terlalu terpusat ini dapat mengikis kebebasan sipil dan ruang demokrasi, menjadikan Indonesia lebih mirip dengan negara-negara yang model pemerintahannya telah ia kunjungi selama ini dan sekaligus ia apresiasi. Melihat semua indikasi ini, narasi bahwa Prabowo Subianto mungkin berusaha mengubah arah politik Indonesia menjadi lebih otoritarian bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Pengalamannya yang tumbuh dan berkembang di bawah bayang-bayang Orde Baru, di mana stabilitas diprioritaskan di atas segalanya, tampaknya masih mempengaruhi pandangannya hingga saat ini. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari pengikisan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi, ataukah ini hanya sekedar upaya untuk mencari stabilitas di tengah ketidakpastian politik? Yang pasti, visi Prabowo dan langkah-langkah politiknya saat ini menuntut perhatian dan kewaspadaan dari semua elemen masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan demokrasi di Indonesia. Kesimpulan dari catatan ini menyoroti ancaman serius terhadap kelangsungan demokrasi Indonesia yang mungkin timbul dari ambisi politik Prabowo Subianto, dibesarkan dalam lingkungan Orde Baru yang sangat sentralistik dan berkarir di bawah rejim yang menekan oposisi demi stabilitas. Prabowo tampaknya menginternalisasi pandangan bahwa kekuatan negara harus terpusat pada satu tangan untuk mencapai pembangunan nasional yang cepat dan teratur. Ketertarikannya terhadap model pemerintahan single party di negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Rusia, serta pembentukan koalisi Indonesia Maju Plus
memperkuat kekhawatiran bahwa ia mungkin berusaha menerapkan pendekatan serupa di negara ini, Indonesia. Langkah-langkah ini berpotensi menggerus fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah pasca reformasi 1998. Konsolidasi kekuatan melalui koalisi yang sangat dominan tidak hanya bisa menghapuskan oposisi politik yang sehat, tetapi juga mereduksi pluralitas pandangan yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri. Dalam skenario terburuk, Indonesia bisa terjerumus kembali ke dalam politik sentralistik yang otoritarian, di mana kebebasan berpendapat dan hak-hak individu dikorbankan demi stabilitas yang dikendalikan oleh satu kelompok besar. Dengan situasi ini, masyarakat Indonesia harus tetap waspada dan kritis terhadap setiap langkah politik yang mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang berlebihan. Demokrasi bukan hanya tentang stabilitas, tetapi juga tentang memastikan adanya ruang bagi semua suara, termasuk suara yang berbeda. Upaya untuk mengikis pluralitas politik dan melemahkan sistem check and balances merupakan ancaman nyata terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap tindakan dan kebijakan Prabowo Subianto serta partai-partai yang berkoalisi dengannya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa cita-cita reformasi tidak terdegradasi oleh ambisi politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.